Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Bunda Naura. Kita jumpa lagi malam ini dengan suasana yang berbeda dan dalam pembahasan yang selalu berbeda. Malam ini Bunda Naura ingin membahas tentang apa yang disebut promosi. Apa itu promosi? Promosi adalah suatu usaha untuk mengenalkan produk apa yang kita jual atau untuk menawarkan usaha jasa agar mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Itu disebut promosi. Apakah penjahit perlu promosi? Menurut saya perlu, karena tanpa promosi mana ada orang yang tahu kalau kita menjahit, kecuali orang-orang yang terdekat yang bisa melihat kita secara langsung. Bener apa enggak? Terus kapan sih penjahit perlu promosi? Penjahit itu perlu promosi saat dia menginginkan pencapaian yang lebih baik atau ingin mendapatkan orderan yang lebih banyak. Kalau Anda tidak menginginkan orderan yang lebih banyak karena menjahit itu cuman sebagai happy-happy, cuman sebagai sampingan, cuma sebagai hiburan, ya Anda tidak perlu promosi. Cukup Anda menjahit baju-baju keluarga, baju-baju orang terdekat, baju-baju yang Anda ingin sedekahkan dan lain-lain. Itu kalau Anda tidak menghendaki pencapaian atau tidak menghendaki orderan. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan orderan, maka promosi menjadi hukum wajib agar jahitan Anda tidak sepi. Bagaimana cara berpromosi bagi seorang penjahit? Cara berpromosi ada dua macam. Promosi secara langsung ataupun promosi secara tidak langsung. Promosi secara langsung adalah kita berpromosi kepada orang-orang yang ada di hadapan kita, baik itu di lingkungan RT, di lingkungan desa, atau di saat-saat kita ada acara yang melibatkan orang banyak. Di situ kita bisa berpromosi secara langsung. Terus yang kedua adalah promosi secara tidak langsung, yaitu dengan cara menggunakan iklan, dengan cara pasang story, dengan cara bikin status. Itu termasuk cara-cara promosi yang tidak langsung. Dengan cara seperti itu orang akan melihat produk kita, akan melihat usaha jasa yang kita tawarkan sehingga mereka tertarik. Nah, terus kemudian saya ingin bercerita. Di lingkungan saya, cerita ini pernah saya ceritakan. Di lingkungan saya adalah seorang penjahit. Di kampung itu yang namanya penjahit kan nggak mungkin satu, nggak mungkin saya sendiri, pasti ada beberapa penjahit. Dan di kampung itu tidak selalu orang kampung itu menjahitkan kepada orang terdekat. Bener apa bener? Mereka bisa saja ke penjahit lain desa, bisa saja ke penjahit yang lebih jauh, bahkan bisa saja ke penjahit yang luar pulau. Itu saya alami. Jadi pada saat-saat ada acara-acara tertentu, saya selalu berusaha menggunakan baju jahitan saya sendiri, baik itu saya sendiri maupun keluarga saya, anak saya, suami saya, selalu memakai hasil produk saya sendiri. Untuk apa? Untuk melakukan promosi agar orang-orang melihat ke saya, ke keluarga saya, itu bajunya bagus, aku pengen. Itu promosi secara langsung yang saya lakukan. Terus kemudian saya adalah seorang penjahit yang 80% orderan saya adalah berbasis online. Jadi pelanggan saya itu lebih banyak yang luar pulau, bahkan ada yang luar negeri. Bagaimana caranya saya mendapatkan pelanggan luar pulau dan luar negeri? Itu banyak sekali, sering sekali ditanyakan oleh sahabat-sahabat saya, baik melalui WA maupun secara langsung, bagaimana cara mendapatkan pelanggan saya yang jelas-jelas tidak saya kenal. Yang saya lakukan adalah saya sering sekali tampil di depan media. Kalau Anda sering mengikuti saya, Anda pasti tahu dalam 1 hari atau 2 hari saya pasti muncul. Bahkan kadang dalam 1 hari saya muncul 3 kali. Entah itu sekedar
bercanda atau sekedar motivasi, inspirasi, atau kadang video-video edukasi. Nah, itu sering saya lakukan untuk apa? Untuk mengenalkan diri saya, agar orang-orang kenal siapa saya, bahwa saya adalah seorang penjahit, bahwa saya adalah seorang penjual kain online, bahwa saya adalah seorang pengusaha laundry. Itu sering saya sampaikan, sering saya jadikan unggahan di dalam Facebook saya maupun di dalam status WA saya. Tujuannya tidak ada yang lain selain promosi. Nah, untuk bisa menjaring banyak calon-calon pelanggan dengan promosi, tidak ada cara lain kecuali memperbanyak kawan. Kalau kita ingin promosinya secara langsung, maka kita harus memperbanyak kawan secara langsung juga. Kawan-kawan RT, kawan-kawan arisan, kawan-kawan PKK, dan lain-lain. Kalau kita ingin menjangkau, mempromosikan diri kita secara online, maka kita juga harus banyak kawan online. Kita harus banyak gabung di grup WA, harus banyak gabung di grup Facebook, harus banyak mengenal apa yang update di media. Jadi kita harus selalu update agar kita mendapatkan ilmu-ilmu baru, agar kita tidak ketinggalan. Nah, saya punya pelanggan dari Singapura. Pelanggan saya itu sudah sangat lama sekali dengan berinteraksi dengan saya. Awal-awalnya itu ya seperti biasa, unggahan saya di Facebook menurut dia menarik. Beliau bernama Siti Aisyah. Halo Akak Siti Aisyah, jika Anda melihat video ini, mudah-mudahan Anda mendengarkan kata saya sangat berterima kasih karena Anda sudah membuat saya menjadi sangat percaya diri dengan orderan-orderan yang sudah Anda berikan. Baik, saya lanjutkan. Siti Aisyah adalah seorang pelanggan yang sama sekali di luar dugaan saya. Beliau melihat postingan saya di Facebook dan kemudian menghubungi saya. Beliau bertanya tentang banyak macam kain, banyak jenis kain yang saat itu saya hampir saja menyerah. Ini orang banyak sekali pertanyaannya tentang bahan-bahan bahkan yang tidak saya tahu. Nah, apa yang saya lakukan pada saat itu? Beliau bertanya tentang kain yang saya beneran tidak tahu. Kain linen, kain rami, kain Lexus, kain banyak macamnya. Dan saya disuruh menjabarkan tekstur dari kain ini itu seperti apa, kain rami itu seperti apa, harganya berapa. Saat itu saya bingung, saya belum mengenal kain-kain itu. Kemudian saya bilang, tunggu sebentar Kak, gitu. Saya buka Google tentang jenis-jenis kain, tentang tekstur kain, tentang harga kain. Di situ saya belajar dan saya langsung menjawab. Saya belajar langsung di Google, saya langsung jawab dengan resiko jika meleset dari harga pasaran, maka tidak apa-apa, rugi dulu tidak apa-apa. Yang penting saya bisa memberikan kenyamanan berbicara dengan beliau. Kemudian beliau tertarik, oke. Beliau pertama kali order itu 7 baju, order 7 baju ke saya dengan model yang berbeda-beda, dengan kain yang jenisnya berbeda-beda. Pada saat itu rumah saya Magetan ya, saya nekat pergi ke Ponorogo, kota yang ada mall kainnya, toko kain terbesar di dekat saya. Saya datang ke sana, saya pelajari apa kain-kain yang beliau minta, dan ternyata ada, semua yang beliau minta itu ada. Dan kemudian saya jahit, saya bikin baju. Alhamdulillah beliaunya puas, dan sampai sekarang terhitung sudah 5 tahun beliau tetap order ke saya, dan beliau orangnya sangat-sangat baik, sangat-sangat humble, tidak pernah komplain yang bagaimana tidak ada. Cuman karena online ya, tidak ngukur langsung, maka jika ada kebesaran sedikit, perlu penyesuaian. Dan beliau sangat telaten mengajari saya, Bunda, baunya
baunya terlalu turun, besok lagi dinaikkan ya Bunda, bagian perutnya kurang besar, agak sempit karena orangnya jumbo dan lain-lain. Terus kemudian saya mendapatkan pelanggan-pelanggan dari luar pulau, dari Jambi, dari Riau, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Bagaimana cara saya mendapatkan mereka? Saya tidak pernah menyengaja untuk mendapatkan pelanggan dari pulau-pulau itu. Tidak pernah saya sengaja, tidak pernah saya terlalu terobsesi untuk mendapatkan pelanggan itu. Tapi yang penting adalah saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya terus berpromosi tentang produk saya, tentang jahitan saya foto, saya posting dengan tulisan pamer karya, dengan tulisan caption-caption yang menarik. Kalau Anda mengikuti saya, Anda pasti tahu caption-caption saya itu selalu mendapatkan tanggapan atau mendapatkan suka sangat banyak. Baik cerita tentang masa lalu saya, bagaimana saya awal mula mendirikan saya dan lain-lain, dan itu banyak mendapatkan respon positif. Nah, respon positif dari mereka itulah yang membuat mereka menyukai saya, kemudian mereka mengenal apa yang saya jual. Di situ saya menyelipkan promosi-promosi bahwa saya adalah seorang penjual kain, bahwa saya adalah seorang penjahit, dan bahwa saya adalah seorang pengusaha laundry. Dengan cara promosi seperti itu, orderan saya makin hari makin meningkat, dan pelanggan-pelanggan saya itu sama sekali tidak saya kenal. Mereka benar-benar kenal hanya di Facebook, melihat tayangan-tayangan saya, melihat video-video saya, dan kemudian saya merambah ke YouTube untuk lebih update. Zamannya seperti apa saya ikuti. Zamannya sekarang ini, inginnya masyarakat itu seperti apa saya ikuti. Ada TikTok rame, TikTok saya ikutan. TikTok isinya juga baju, isinya juga promosi kain. Jadi TikTok saya tetap isinya kain, baju, ada snack video, ada Instagram, ada Facebook ad, semuanya saya punya. Untuk apa? Untuk promosi. Tujuan utama saya adalah promosi. Kenapa saya lakukan promosi? Untuk meningkatkan penjualan atau untuk meningkatkan orderan yang masuk ke dalam usaha saya. Jadi pertanyaan saya, apakah Anda sudah melakukan promosi? Kalau belum, lakukan promosi agar Anda mendapatkan pencapaian yang lebih baik dari sekarang. Demikian malam ini Bunda Naura menyampaikan apa yang mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk lebih baik lagi di dalam bidang usaha jahit. Mari kita terus bersemangat bahwa apa yang kita lakukan untuk keluarga, apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita, itu bisa kita petik hasilnya dengan lebih baik dari sebelumnya. Demikian dari saya malam ini Bunda Naura. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.